أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pagi yang cerah ini dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas ridha dan nikmatnya tahun ini kita masih bisa menikmati kehadiran Idul Kurban. Sebagai ungkapan rasa syukur, dengan kerendahan hati kita kumandangkan takbir, dan takbir, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, mengagungkan asma Allah sekaligus melaksanakan perintahnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sekarang mari kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, marilah kita kosongkan pikiran kita sejenak. Pejamkan mata kita beberapa detik. Bayangkan, ingat-ingat, siapa kira-kira orang yang paling berjasa dalam hidup Anda. Lihat ke kiri dan ke kanan, periksa orang-orang terdekat yang Anda cintai. Ada ibu, ayah, kakak, adik, ada suami, istri, sahabat, kasih, tetangga, dan Anda orang. Mungkin ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul bersama kita. Mungkin ada di antara mereka yang tidak ikut mempersiapkan lebaran bersama kita. Mereka tidak ikut mengumpulkan takbir, menggemakan takbir dan tahlil bersama kita. Mereka tidak ikut ke lapang bersama kita, karena mereka telah mendahului kita setahun, beberapa bulan, beberapa minggu, bahkan beberapa hari yang lalu. Mereka lebih dulu mudik ke kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat. Padahal tahun lalu mereka masih senda gurau dengan kita. Mereka masih kumpul berkurban, bahkan bisa nyate dan salaman sambil berpelukan. Ya Allah, hari ini kami yang mengenang mereka. Tahun depan siapa tahu kamilah yang dikenang dan diingat. Semoga Allah, Engkau ya Allah berkenan memasukkan rasa kebahagiaannya di alam kubur, serta berkenan mengampuni segala hilaf serta salahnya ketika di dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha tahun ini sama-sama kita rayakan saat warga dunia, khususnya negara Indonesia, masih dirundung oleh beragam ujian. Salah satu ragam ujian itu adalah adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Efek pandemi ini hadirin sekalian luar biasa, mengakibatkan bergelimbangan nyawa tak terhitung. Bahkan dalam sehari pernah terjadi ada yang mati 1.205 orang. Tingkat WHO juga mencatat sebanyak hampir 5 juta sekarang sedunia itu sudah meninggal. Sedangkan Indonesia kematian COVID tembus 75.000. Dengan total kasus positif COVID di Indonesia sejak Maret 2020 mencapai 2.900.000 orang. Kepada yang meninggal dunia, semoga Allah berkenan memasukkan dan dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Dan kepada orang yang masih terpapar penyakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, serta memberikan kesabaran, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Sehari sebelumnya, 9 Zulhijjah 1442 Hijriah kemarin, ada sebagian umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada keistimewaan antar satu bangsa dan antar manusia yang lainnya kecuali ketakwaan. Di hari ini kita juga kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah atau kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
yang telah diuji kecintaannya, antara cintanya kepada keluarga Nabi Ismail dan juga Siti Hajar dan cintanya terhadap Allah. Ternyata cintanya terhadap Allah melebihi dari segalanya, sehingga Ibrahim mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Bukti cinta dan takwanya Ibrahim kepada Allah itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berkurban 1000 kambing, 1000 kambing. Berkurban juga 300 sapi dan 100 unta. Menyaksikan Ibrahim membuat orang-orang dan para malaikat berguncang. Ibrahim berkata, setiap apapun yang membuat aku dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak pun, niscaya Allah akan menjemurinya ke jalan Allah. Jika itu bisa membuatku dekat dengan Allah. Itulah sesumber Ibrahim dalam suatu waktu. Pada pagi ini mari kita kenal manusia-manusia yang agung itu, manusia-manusia yang besar itu, seperti Siti Hajar, Ismail dan juga Ibrahim, dengan mengenali, mengetahui ujian-ujian dan cobaan-cobaan Allah yang diberikan kepada keluarga Ibrahim itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah berkurban itu diawali pada saat Ibrahim merasakan kesepian. Karena hingga umurnya mencapai 86 tahun, Nabi Ibrahim itu tidak kunjung dikaruniai anak. Hal ini disebabkan istrinya Sarah yang konon katanya mandul. Ibrahim pun tak henti-hentinya memanjatkan doa, ya Tuhanku, karuniakanlah aku seorang anak yang saleh. Jelang beberapa waktu, Allah menjawab keluh kesah dan rintihan Ibrahim dengan mengkaruniakan seorang putra yang bernama Ismail. Dan konon katanya Ismail itu adalah diambil dari bahasa Ibrani. Isma itu adalah mendengar dan Il adalah Tuhan. Adalah Tuhan berarti mendengar terhadap doa Ibrahim. Sejak kecil kehidupan Ibrahim itu selalu dihadapkan pada berbagai ujian. Mulai ayahnya Azar yang bersikeras menyembah patung, masyarakatnya yang glamor atau hedonistik, kemudian penguasa zalim sampai Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup, kemudian berpisah dengan keluarga selama 13 tahun dan berakhir dicoba dengan menyembelih anak kesayangannya Ismail. Tetapi Ibrahim selalu lulus dalam ujian itu. Kemudian hingga Allah pun melantik beliau sebagai imam atau bapa para nabi yang disebut dengan imam para nabi. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 108. Aidibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'il kalinnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya juga mohon dari keturunanku ya Allah. Di antara ujian hidup yang paling berat dan tidak masuk akal yang dihadapi Ibrahim alaihissalam adalah dia harus mengasingkan atau menghijrahkan istrinya Siti Hajar dan bayi kesayangannya Ismail dari Palestina ke sebuah tempat yang sangat-sangat gersang dan tandus. Saat itu belum ada berkebun, alias tidak ada berkehidupan, tidak ada air dan tidak ada makanan, dan juga perbekalan yang memadai dengan jarak tempuh 1736 km yang bila ditempuh dengan jalan kaki ini memerlukan waktu sekitar 40 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seorang dihadapkan pada masalah atau ujian, maka yang dibutuhkan itu adalah kecerdasan intelektual. Selain itu, ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan bagaimana dia menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu manusia memang dalam menghadapi masalah itu diibaratkan ketika seseorang itu sedang mendaki sebuah gunung yang tinggi. Ada tipe yang berhenti dari pendakian, dia banyak mengeluh, bekerja tidak serius, datang dan duduk mungkin di masjid seenaknya. Kalaupun sholat Jumat dia hanya sekedar gugur kewajiban, dia berhenti dari pendakian. Ada juga tipe yang cukup memiliki motivasi, sudah menunjukkan supaya atau upaya mencoba, namun tidak cukup sungguh-sungguh.
dia dalam mengejar cita-citanya. Akhirnya dia menyerah di perjalanan, dia kalah di tengah jalan. Dia mudah marah, kalaupun dia mudah mengeluh, banyak curhat dan tidak sabar dalam menghadapi ujian. Tapi ada hadis kalian, tipe orang yang seperti pemanjat sejati, menyiapkan dirinya untuk meraih sukses dan siap menghadapi tantangan sesulit apapun. Ini adalah tipe pemikir kreatif, memiliki motivasi yang tinggi dan memiliki sikap optimis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ketika Ibrahim sukses dilantik menjadi imam untuk seluruh manusia, beliau pun ingin mewariskan kesuksesan tersebut kepada turunannya, seperti diungkapkan dalam doa di bawah ini. Wa iz qala Ibrahim, Rabbi al-hadzal balada aminan waj'alni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan perhatikan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikuti maka ia adalah termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhaka itu, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu juga selama di perjalanan beliau banyak menyaksikan komunitas manusia yang dia lewati sedang menyembah asnam atau patung yang berkepala manusia, atau binatang dan berhala yang berbentuk batu atau barang. Ada dua permohonan Nabi Ibrahim dalam kedua ayat tersebut. Pertama adalah permohonan keamanan lingkungan negeri Mekah yang akan dijadikan tempat tinggal Siti Hajar Ismail di negeri yang aman. Yang kedua, permohonan keamanan atau perlindungan agar anak cucunya tetap di jalur fitrah, selalu taat beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda oleh materi yang memalingkan dari ketaatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwil ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada pepohonan di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Allah, mampukanlah mereka bisa melaksanakan sholat. Jadikan hati manusia merindukan mereka dan anugerahkan rezeki kepada mereka dari berbagai buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Pada saat Ibrahim sampai di lokasi Baitullah, beliau menyimpan Siti Hajar di Hijr Ismail samping Baitullah dengan perbekalan seadanya. Tanpa basa-basi, Ibrahim langsung pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang posisinya masih bayi. Siti Hajar pun mengejar Ismail dan bertanya, wahai suamiku, mengapa engkau tega meninggalkan aku berdua bersama bayi di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada minuman? Bagaimana kali bisa hidup? Ibrahim tidak menghiraukan pertanyaan istrinya, malah dia berpaling meninggalkannya. Bosan dan kesal dengan pertanyaan yang tak kunjung dijawab, Siti Hajar akhirnya bertanya, Allahumma maraka bihadza, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini merupakan perintah Allah? Ibrahim alaihissalam menjawab tanpa menoleh, karena takut hatinya berpengaruh sehingga berakibat buruk, berubah pendirian dan tidak mampu melaksanakan perintah yang tidak masuk akal itu. Benar istriku, aku diperintahkan Allah untuk melaksanakan ini. Wahai suamiku, jika ini memang perintah Allah, maka lakukanlah. Aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami berdua di sini, kata Siti Hajar. Sebagai seorang suami, ia sangat mencintai istri dan anaknya, tapi beliau pun lebih mengutamakan kecintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permohonan Ibrahim dalam doanya, agar istri dan anaknya diberi kecerdasan adversity, atau bagaimana dia diberi kecerdasan menyelesaikan masalah. Yang pertama, liyuqimus sholata, untuk diberi kemampuan melaksanakan sholat sejak usia dini. Sholat
merupakan modal utama untuk mendapatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan bagaimana dia menyelesaikan masalah. Hadirin, bahkan Rasulullah SAW itu memerintahkan agar anak itu diperintahkan atau diajari sholat sejak usia 7 tahun. Ketika kita punya anak, mempunyai anak balita, sementara di dalam rumah kita ada kolam, maka hanya ada 2 hal pilihan agar anak kita tidak tenggelam dalam kolam itu. Yang pertama adalah kita pagari kolam itu, yang kedua kita ajari anak itu berenang. Tentu pilihan kedua yang kita pilih, lantaran kita tidak mungkin memagari kolam orang lain. Anak yang dipagari, anak yang diajari dan dibiasakan sholat sejak dini tidak akan tenggelam dalam menghadapi berbagai macam persoalan di zaman now yang semakin hari semakin rumit ini. Yang kedua, agar dicintai dan dirindukan banyak orang. Permohonan yang kedua agar turunan Ibrahim itu menjadi turunan yang dihujani dengan deras kecintaan seluruh manusia. Buah dari salat harus tercermin dalam tutur kata yang santun dan perilaku terpuji yang memberi manfaat kepada orang lain. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual harus ditunjang dengan kecerdasan bermasyarakat, kecerdasan bersosial. Lantaran bisa jadi orang bergelar akademik tinggi tapi tidak bisa bergaul dengan masyarakat, malah mudah tersinggung ketika ada yang menegur. Nabi Ibrahim memohon kepada anaknya agar memiliki kecerdasan sosial, bisa berkomunikasi dan bisa bergaul dengan orang-orang yang sama-sama merindukan Baitullah. Ajaklah anak-anak kita sholat berjamaah, ajari anak-anak kita bersedekah, dan ajari anak-anak kita bersilaturahim agar memiliki kelembutan hati dan kepekaan serta kepedulian sosial yang tinggi. Yang ketiga sekalian, doa Nabi Ibrahim itu permohonan ketika Nabi Ibrahim agar dimudahkan rezeki dan bersyukur. Perilaku dan tutur kata orang yang baik akan mengundang simpati dan rezeki dalam arti yang sangat luas. Seorang pedagang yang santun dan jujur akan lebih mudah mendapatkan konsumen dibandingkan dengan pedagang yang berbudi ketus dan kasar. Pemimpin yang santun dan juga penyayang akan lebih dicintai rakyatnya ketimbang pemimpin yang sering membohongi rakyat dengan janji-janjinya. Nabi Ibrahim tidak minta disuburkan tanah Makkah yang gersang atau disejukkan udaranya seperti di Taif, tapi memohon agar keluarganya dianugerahi berbagai jenis buah-buahan yang mungkin berdatangan dari luar Makkah Al-Mukarramah. Di penghujung ayat, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keluarganya dimampukan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan apa yang dia terima. Sepeninggal Ibrahim dengan berbagai keyakinan yang kuat, kecerdasan spiritual, Siti Hajar berdua ternyata harus menghadapi penderitaan yang amat sangat, sampai nyawanya berdua hampir direnggut kematian. Ketika bekal makanan yang tinggalkan suaminya sudah habis, padahal air tidak mungkin bisa didapat di tempat yang kering itu. Sedangkan anak yang digendongnya menangis tiada henti meminta disusui. Padahal air susu sudah tidak keluar lagi karena perut sudah lama tidak diisi makanan. Maka sang ibu mencoba mencari pertolongan. Dengan sisa tenaga yang ada, Siti Hajar berlari-lari kecil antara 2 bukit yang ada di sekitar tempat itu, Bukit Safa dan Marwah. Dari atas 2 bukit tersebut, dia melihat ke sana kemari, berharap dapat menemukan manusia yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Namun sampai 7 kali pulang pergi, hasilnya tetap kosong juga. Sang ibu yang sedang kelelahan dan lemas karena kelaparan itu tidak juga menjumpai seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ketika segala daya upaya mencari air sudah habis, maka air mata pun menjadi doa. Saat itulah Allah turun tangan menganugerahkan air dari bawah telapak kaki anaknya yang masih bayi, yang dalam bahasa Kiptik itu disebut dengan kata Zam-Zam. Hampir 13 tahun Ibrahim meninggalkan Siti Hajar beserta anaknya. Dan ketika Ibrahim menemui keluarga di Baitullah, malah Ismail anak yang sangat dirindukan itu sedang berdoa di Arafah. Di tempat itulah pertemuan yang pertama dilakukan. Seraya Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan turunanku orang-orang yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ada perbedaan redaksi ketika Ismail masih bayi dengan menggunakan liyuqimus sholata. Liyuqimus sholata lebih kepada pembiasaan sholat dan amal soleh lainnya. Sedangkan ketika Ismail sudah remaja dengan menggunakan isim fa'il adalah muqimus sholati, yang berarti kemampuan untuk menegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan. Lantaran bisa jadi orang yang sholat di masjid dengan aksesoris lengkap, tapi di kantor dia malah menjadi perampok. Bahkan dia menjadi orang yang terus-terus melaksanakan maksiat. Ketahuikan Ismail sangat teruji ketika dia harus disembelih, dan ia pun pasrah dengan ungkapan singkat, ya abati if'al ma'tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, segera laksanakan apa yang Allah perintahkan, insya Allah saya termasuk manusia yang penyabar, kata Ismail. Potret kehidupan keluarga Nabi Ibrahim merupakan cermin dalam kehidupan yang harus kita teladani. Sebagai suami, Ibrahim mengajarkan kecerdasan Ad-Darsani, bagaimana dia menyelesaikan masalah hidup tanpa bantuan langsung dari sang suami. Lantaran suatu saat kita pun akan berpisah dengan keluarga yang kita cintai, baik sementara maupun selamanya. Begitu juga Ismail yang masih bayi ikut berlatih menyelesaikan masalah sejak usia dini bersama sang ibu di tanah yang gersang dan tandus itu. Ada kisah menarik sekalian. Ada seorang pengusaha muda sukses bergerak di bisnis transportasi dan SPBU, memiliki karyawan lebih dari 3.000 orang dengan aset miliaran. Waktu ditanya tentang kiat kesuksesan mengelola perusahaan di saat yang lain bangkrut, di saat yang lain belum tikar dan tidak mampu bersaing, dia mengisahkan, dia menceritakan kesuksesan yang ia raih tidak terlepas dari jasa didikan keras sang ayah dan kelembutan sang ibu. Sejak usia TK, sang ayah selalu membawanya sholat berjamaah di masjid, termasuk sholat subuh. Tidak pernah terlewatkan meskipun dia harus digendong. Ia jarang diantar ke TK meskipun motor dan mobil ada, tapi dia disuruh jalan kaki bersama teman-teman sekampungnya. Sang ibu selalu membekali makanan lebih untuk dimakan bersama teman-temannya. Ketika SD malah dia ketat, bukan hanya sholat dan tidur, tapi mandi pun diawasi, terutama jika lupa menutup keran dan memadamkan listrik ketika dia keluar kamar. Ketika masuk SMP dan SMA, sepulang sekolah, ada hari libur ia magang bersama ayahnya di bengkel dan dibayar seperti layaknya seorang karyawan. Selepas SMA, dia meneruskan kuliah di luar kota agar bisa hidup mandiri. Ketika selesai kuliah, dia melamar ke sebuah perusahaan besar. Dimulai tes tulisan, dituliskan dengan psikotes sebagai penentu kelulusan. Ketika masuk komplek tempat psikotes, ia masuk sedangkan pintu gerbang masih terbuka. Lalu dia tutup pintu itu. Saat masuk halaman, ada keran bekas menyiram bunga tidak tertutup. Lalu dengan spontan dia tutup, kemudian selangnya digulung. Ketika masuk ruangan, ada sampah berserakan. Lantas dia pun pungut sampah itu hingga bersih, lalu dimasukkan ke tempat sampah. Ketika hampir terakhir giliran dia diwawancara, betapa dia kaget. Dia sudah dinyatakan lulus, padahal belum diwawancara. Ketika minta penjelasan kepada direktur perusahaan tersebut, ia menjelaskan bahwa jawabannya ada di CCTV. Ternyata hadirin sekalian, dari ratusan peserta yang mengikuti psikotes, hanya dia yang menutup pintu, hanya dia yang menutup keran dan memungut sampah. Sang direktur berkata, saya hanya butuh orang yang berakhlakul karimah, yang memiliki karakter seperti Anda. Yang benar itu banyak, kebanyakan mereka malah jadi maling, kata sang direktur. Ketika keluar ruangan, dia langsung menelpon sang ayah dan ibu. Terima kasih ayah, engkau telah mendidik aku disiplin sholat berjamaah, cinta kebersihan, cinta sesama, dan sekarang aku sangat mudah diterima kerja. Luar biasa. Dia tidak harus nyogok sana sini, menjilat penguasa, apalagi sampai menjual keyakinan demi uang yang tidak seberapa. Dia hanya memiliki kecerdasan spiritual, hasil didikan orang tua saat di samping kecerdasan sosial. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap orang termasuk kita pasti akan dihadapkan pada persoalan hidup dan tidak akan lepas dari masalah dan urusan. Hadapilah dengan optimis
dan husnudon, karena Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Jangan terlalu lama kita menoleh ke belakang lantaran adalah masa lalu yang menghantuimu, dan jangan pula terlalu lama melihat ke depan lantaran ada masa depan yang akan membuatmu gelisah. Lihatlah ke atas, di sana ada Allah yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh seperti Nabi Ibrahim, lantaran temanmu itu seperti anak tangga yang bisa dipakai membawa kita turun atau bisa membawa kita naik. Maka hati-hatilah dalam bergaul. Mudah-mudahan dengan peristiwa kurban ini, sifat kita, sifat binatang yang ada dalam diri kita bisa kita buang dan bisa kubur sehingga kemanusiaan kita menjadi manusia yang berarti dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahul hamd. Mari sejenak kita merebutkan pandangan dan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, kami akui diri kami makhluk yang tak berdaya, makhluk yang hina. Di balik pakaian ini mungkin tersimpan hati yang busuk, rencana yang jahat, tubuh yang penuh dengan dosa. Kami sadar ya Allah, sebusuk apapun diri kami, di hari yang suci ini tetap ingin dekat denganmu, ingin merasakan senangnya hidup dicintai olehmu ya Rabb. Sehingga sekotor apapun diri ini, aku ingin tetap bisa pulang kepadamu dengan hati yang bersih. Duhai Allah yang maha pengampun, jika ada yang hadir di majelis ini masih membawa kegelisahan, membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, di kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali kau telah tenangkan dan berikan jalan keluarnya. Jika ada hambamu saat ini yang diuji dengan penyakit seberat apapun, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali kau angkat segala penyakitnya, hilangkan wabahnya, khususnya pandemi corona yang pada saat ini ya Allah. Kami mohon perbaiki jalan hidup kami agar di sisa kehidupan kami bisa lebih dekat denganmu ya Rabb. Ya Allah, jaga diri kami, bersihkan kotoran-kotoran dan segala bentuk kemaksiatan dalam hati kami. Lembutkan hati kami, hati orang yang bertakwa, bahkan orang yang bermaksiat kepadamu ya Allah, yang boleh jadi datang ke majelis ini berlumuran maksiat yang telah dikerjakan. Ya Allah, ampuni kami para ayah, jika sepenuh dosa di rumah tangganya akibat perbuatan kami para ayah, maka ampuni dosa kami para ayah ya Allah. Ya Allah, mohon kami bagi kalangan ibu, ampuni mereka. Jika para ibu yang hadir pada Id ini penyebab sepenuh dosa di rumah tangganya, maka ampuni dosanya ya Allah. Bimbinglah kami untuk bertobat ya Allah. Sentuh jiwa kami, sadarkan kami bahwa kami akan wafat dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kami mohon ya Rabb, maafkan kami dalam keadaan taubat kepadamu. Wafatkan kami dalam keadaan taubat. Mohon jangan biarkan kami wafat dalam berlumur dosa dan maksiat. Ya Allah, jika pagi ini sebagai pembuka lembaran baru dalam hidup kami, kami mohon jadikan sisa hidup kami sebagai hidup yang bermanfaat, yang terbaik dengan ridho-Mu. Dan bila pagi ini memang akhir sisa hidup kami, jadikan akhir ini adalah sebagai akhir yang husnul khatimah. Ya Allah, kuatkan lisan kami dalam wafat kelak untuk mampu mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kau jawab dengan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo kesini, pulang pada Tuhanmu, aku ridho padamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ayo masuklah bersama kami, bersama hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, nenek kami, nenek moyang kami, saudara-saudara kami. Jaga dan ampuni dan muliakan ulama kami, ustaz kami, guru-guru kami, kekasih-kekasih-Mu yang terus-menerus berusaha agar kami dekat denganmu tanpa pamrih. Muliakanlah ya Allah, selamatkanlah keluarganya dan keturunannya. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami segala kebaikan dunia, kemuliaan akhirat, dan jauhkanlah kami dari ancaman neraka. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.